Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Juwita, mahasiswi PAI 5 semester 5 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis yang di dalamnya mencakup pengertian dari evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis itu sendiri, tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis, serta prinsip-prinsip pembelajaran Al-Quran Hadis. Maka dari itu, simak terus ya videonya sampai habis. Semoga ada manfaat yang dapat diambil dari video ini. Kita sebagai calon guru ataupun yang sudah menjadi guru akan benar-benar dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pemangku pendidikan. Nah, dalam mengajar, guru itu harus benar-benar memberikan pendidikan yang terbaik kepada peserta didiknya untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Nah, dalam hal ini, evaluasi pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan tersebut. Nah, salah satu di antara evaluasi yang dilakukan oleh guru yaitu adalah evaluasi hasil belajar, di mana evaluasi hasil belajar ini ditujukan untuk mengukur hasil keterampilan dan pengetahuan yang telah diterima oleh peserta didik setelah menerima materi atau arahan yang diberikan oleh guru. Nah, sebagai alat penilaian hasil pencapaian tujuan belajar, nah, evaluasi ini harus dilakukan secara terus-menerus. Nah, evaluasi ini tidak hanya sekedar untuk menentukan hasil belajar, tapi yang paling penting adalah sebagai dasar untuk umpan balik atau feedback dari interaksi edukatif yang telah dilaksanakan. Nah, mengenai tujuan evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis, di sini itu terbagi menjadi dua, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam tujuan umum, evaluasi pembelajaran ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas metode-metode pengajaran yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Dan yang menjadi tujuan khusus yaitu untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Dan yang kemudian untuk menemukan faktor-faktor yang membuat berhasil atau tidaknya peserta didik dalam mengikuti pembelajaran serta menemukan solusi atau cara-cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Selanjutnya mengenai fungsi evaluasi pada pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama yaitu untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik dalam kegiatan belajar. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar. Yang ketiga yaitu sebagai sarana umpan balik bagi guru yang bersumber langsung dari siswa. Dan yang keempat, sebagai alat ukur untuk mengetahui perkembangan siswa dalam belajar. Yang kelima, sebagai alat ukur guru untuk mengetahui apakah peserta didik telah memahami, menguasai pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir yaitu sebagai materi utama laporan kepada orang tua siswa. Pembahasan selanjutnya mengenai prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan. Nah, dalam proses belajar mengajar, kesiapan individu itu sangat mempengaruhi. Karena jika tidak ada kesiapan dalam diri individu itu sendiri, maka dia akan kesulitan menerima apa yang diberikan oleh guru tersebut, apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Dan bisa saja berakibat individu tersebut atau peserta didik tersebut putus asa dalam melakukan proses belajar. Maka kesiapan ini sangat diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran.
Dan yang kedua yaitu prinsip motivasi. Prinsip motivasi ini juga sangat penting seperti di dalam pembelajaran. Nah, jika peserta didik tersebut telah mampu menjawab atau menyelesaikan soal atau pertanyaan yang telah diberikan oleh guru, maka guru ini disarankan untuk memberikan sebuah reward atau hadiah begitu ya, agar peserta didik ini lebih termotivasi untuk lebih giat dalam belajar. Yang ketiga, prinsip perhatian. Perhatian dapat membuat peserta didik untuk mengarahkan dirinya pada tugas yang akan diberikan, melihat masalah yang akan diberikan, serta memilih dan memberikan fokus pada masalah yang harus diselesaikan, dan mengabaikan hal-hal yang dirasa tidak relevan. Ada hal penting yang perlu diingat oleh para pendidik, bahwa suasana gaduh, pelajaran yang menjenuhkan, mudah sekali menghilangkan perhatian. Nah, oleh sebab itu diperlukan cara atau metode untuk mengatasi masalah tersebut. Keempat, prinsip persepsi. Persepsi dianggap sebagai kegiatan awal struktur kognitif seseorang. Persepsi bersifat relatif, selektif, dan teratur. Oleh karena itu, sejak dini kepada peserta didik perlu ditanamkan rasa memiliki persepsi yang baik dan akurat mengenai apa yang akan dipelajari. Kelima, prinsip pengulangan. Pengulangan atau retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diangkat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Dengan retensi dapat membuat apa yang dipelajari dapat bertahan dan tertinggal lebih lama dalam struktur kognitif dan dapat diingat kembali jika diperlukan. Nah, oleh karena itu, pengulangan atau retensi ini sangat menentukan hasil yang diperoleh peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu prinsip transfer. Prinsip transfer adalah suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Nah, dengan demikian, transfer adalah pengaitan pengetahuan yang sudah dipelajari. Pengetahuan atau keterampilan yang diajarkan sekolah selalu diasumsikan atau diharapkan dapat dipakai untuk memecahkan masalah yang dialami dalam kehidupan atau pekerjaan yang akan dihadapi kelak. Dari pembahasan materi mengenai evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi pembelajaran Quran Hadis adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk menilai seberapa jauh kegiatan pembelajaran Quran Hadis itu berdampak kepada peserta didik dengan tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran itu sendiri. Evaluasi pembelajaran Quran Hadis ditujukan bagi guru untuk dapat menilai seberapa efisien dan efektifnya pembelajaran Quran Hadis yang telah dilakukan selama ini, sehingga apabila kegiatan pembelajaran tidak efektif dan tidak efisien atau tidak sesuai dengan tujuan, pendidik dapat segera membenahi pembelajaran tersebut. Dan tujuan evaluasi pembelajaran Quran Hadis itu sendiri adalah untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik dalam membaca, menulis, menghafal, mengartikan, menjelaskan, dan terampil melaksanakan isi kandungan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.